Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Majelis Sore. Majelis kita semua berbicara mengenai pendewasaan dalam usia perkawinan atau pernikahan. Memang tidak ada yang bisa mengontrol rasa yang muncul di dalam diri, baik itu rasa suka, karena kan itu fitrahnya mungkin dari laki-laki ke perempuan, perempuan dan laki-laki begitu Prof ya. Kita ketahui juga memang dengan kondisi seperti itu lahirnya sebuah cinta. Disebutkan juga bahkan itu bagian dari nikmatnya Allah yang kemudian juga harus kita syukuri sebenarnya. Tapi tinggal bagaimana caranya kita mengontrol itu semua agar kemudian juga yang dikategorikan cinta tidak kemudian juga disalahartikan dan disalahgunakan dalam hal ini. Kita bicara mengenai pendewasaan dalam usia perkawinan. Banyak sekali masyarakat untuk kemudian juga menganggap bahwa sejarah yang sudah tertoreh hari ini dari Rasulullah SAW yang menikahi Sayyidatina Siti Aisyah, yang kemudian juga disebutkan ada beberapa riwayat yang menyebutkan dari usianya, tapi mungkin kita mau dengar langsung dari Prof Fahmi. Seperti apa sebenarnya sejarah dan kenapa kira-kira seperti itu Rasulullah melakukan pada saat itu? Iya. Untuk Rasulullah SAW kalau kita lihat pernikahan pertamanya dulu ya, nanti masuk ke Aisyah. Boleh. Pernikahan pertamanya dengan Khadijah. Nabi kawin dengan Khadijah pada usia berapa? 25 tahun. 25 tahun. Khadijah seberapa? Usia 40. Ya, sama-sama dewasa ya, luar biasa bangunan. Bangunan rumah tangganya berakhir, Nabi tidak pernah kawin, betul, kecuali setelah Khadijah wafat. Mungkin menjadi potret bagaimana kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW dengan gambaran kehidupan rumah tangga yang seperti dilakukan oleh Rasulullah usia 25 tahun. Khadijah 40 tahun, Khadijah seorang yang sudah sangat dewasa, Nabi sangat dewasa. Akhirnya apa? Perkawinan rumah tangganya berjalan sampai akhir hayat Rasulullah SAW bersama Khadijah. Setelah itu baru Aisyah muncul ya, kawin dengan Aisyah. Usia malah kebalikan dari Khadijah. Usianya malah sangat minim ya. Kenapa kawin dengan Aisyah? Kalau kita lihat pada diri Rasulullah SAW ada sesuatu yang memang harus kita contoh, tetapi ada sesuatu yang juga ada khususiat. Ya, kenapa harus Aisyah yang begitu? Pada masa kerasulan Rasulullah SAW yang bisa merekam, tentu saja orang yang seperti Aisyah. Aisyah kan tidak punya anak. Bagaimana kehidupan Rasulullah SAW yang paling banyak merekam siapa? Selalu lihatnya dari Aisyah. Betul. Ya. Betul. Maka kemampuan merekam dari seorang yang belia ini sampai Rasulullah wafat semuanya terekam dengan baik. Kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW. Nah ini mungkin hikmahnya. Kenapa harus kawin dengan Aisyah dengan usia begitu? Kenapa? Dari situ Allah memberikan kepada kita dengan begitu ada gambaran bagaimana kehidupan rumah tangga Rasulullah SAW sampai Rasul wafat, dan wafatnya Rasul pun di pangkuan Aisyah. Betul. Ini ada rahasia apa di situ? Harusnya itu yang dipahami. Jadi kalau memahami perkawinannya Rasulullah dengan Khadijah, rumah tangganya seperti apa? Memahami Aisyah, rumah tangganya seperti apa? Aisyah kan tidak dikaruniai anak, tetapi dia menerima beban, menerima tugasnya itu merekam kehidupan rumah tangga. Seandainya tidak ada Aisyah, mungkin hukum-hukum yang terkait dengan rumah tangga banyak yang tidak terekam. Betul. Tapi dengan ini rahasia Allah memberikan kepada kita, dan ini yang bisa diabadikan sampai sekarang ini. Bagaimana Aisyah merekam kehidupan Rasulullah SAW dalam hidup berkeluarga bersama dengan dia sampai wafatnya di pangkuannya sendiri. Dari apa yang dikatakan dan dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi yang kita contoh kadang-kadang usianya. Usianya saja. Tapi kehidupannya tidak kita ambil. Betul. Kenapa kita tidak merekam perjalanan rumah tangganya? Yang kita rekam hanya usia Aisyah waktu kawin dengan Nabi usia minim. Kenapa tidak kehidupannya yang kita rekam? Baik, nah itu mungkin bisa menjadi PR juga sih bagi orang tua untuk kemudian juga tidak hanya serta-merta memahami satu potong cerita dan kemudian juga itu dijadikan landasan begitu Prof ya. Harus mungkin lebih kemudian juga lebih belajar, dan kemudian juga ketika memang mau menikah memang disarankan untuk kemudian juga banyak pertimbangan, tapi bukan berarti juga untuk kemudian juga menunda-nunda sampai kebablasan di usia 30, 45 sampai 50 tahun begitu Prof ya. Nah, tapi kalau kita bicara mengenai pernikahan ini sendiri kan adalah bagian dari takdirkah atau bagian dari nasib Prof? Karena banyak juga yang kemudian juga ingin menikah
tapi belum saja ditemukan jodohnya, mereka merasa belum ditemukan jodohnya, tapi ada juga yang kemudian juga ingin sekali menikah dan diberikan menikah, tapi dalam kurun waktu yang sangat singkat pernikahannya. Seperti apa sebenarnya pernikahan ini? Jodoh kata orang ya, rezeki itu di tangan Allah gitu ya. Betul. Umur di tangan Allah. Tapi semuanya itu rezeki juga tidak datang ke kita kalau tidak kita jemput. Jemputnya dengan kerja. Tanpa kerja tidak datang. Ya kan? Allah kasih rezeki, Allah siapkan rezeki, harus kita ambil dong. Sama jodoh juga. Allah sudah siapkan jodoh kita. Kita harus jemput jodoh itu. Bagaimana jemputnya? Ya tadi seperti dikatakan oleh Pak Gusti, bagaimana cara menjemputnya? Ada kriteria istri yang seperti apa? Kita jemput. Nah, selain dari doa, kemudian juga ada doa, memang kita minta usaha. ke Allah, Allah siapkan. Tapi kita usaha untuk menjemput dia. Tapi bukankah ada satu nama katanya dan kabarnya yang kemudian juga di tengah-tengah kita semua berpendapat bahwa sudah tertera nama istri kita, yang kemudian juga ketika kita belum dilahirkan pun sudah dicocokkan yang mana pasangannya dengan yang mana begitu ya. Dan harapan bagi mereka yang kemudian juga belum menikah, bisa saja jodohnya belum lahir mungkin, atau kemudian juga ada di belahan dunia yang mana. Tapi rata-rata yang menikah pun juga ternyata tidak terlalu jauh dari lingkungan sekitar begitu. Ataupun juga kalau ada jauh karena memang relasi yang kemudian juga dimiliki secara luas. Seperti apa itu Prof? Ya, tadi itu kan rahasianya Allah ya. Allah yang tahu ya, siapa kita berjodoh dengan siapa. Tapi kita berusaha untuk mendapatkan jodoh itu dengan mengambil ya, bukan mengambil, karena Allah sudah menyiapkan jodoh kita. Dengan siapa? Kita yang ambil. Dengan kriteria ini bisa jadi tepat dengan kriterianya, tapi kadang-kadang bukan itu orangnya. Ya itu kan bukan kita yang menentukan. Jadi tugas kita adalah mengambilnya. Allah sudah menyiapkan jodoh kita. Dengan siapa jodoh kita tidak tahu kita. Tapi kita berusaha ngambilnya. Kalau tinggal di rumah aja tanpa diambil tidak dapat kan. Jadi itu ikhtiar namanya. Bentuk dari ikhtiar. Tapi sebenarnya kalau kita bicara mengenai pernikahan Prof, memang kalau hukum sholat diwajibkan, untuk puasa pun juga diwajibkan, zakat dan lain sebagainya. Di antara 5 rukun Islam tidak ada menikah di sana, untuk kemudian juga dijadikan sebagai kewajiban seorang muslimin dan juga muslimat begitu. Nah, ketika dia sudah berusaha, berikhtiar untuk kemudian juga ingin menikah, berdoa, minta carikan jodoh sana sini, tapi kemudian juga ada saja halangannya, atau kemudian juga tidak ada muncul perasaan cinta dan perasaan sayang itu, bisakah seseorang itu kemudian juga terlahir memang diciptakan untuk kemudian juga tidak menikah, Prof? Ya, bisa jadi. Yang namanya kalau udah kita berusaha maksimal, ternyata memang tidak kunjung juga hadir ya, berusaha untuk mendapatkan sudah didekati, ternyata diambil orang lain gitu, segala macam lah, banyak hal juga yang membuat kadang-kadang tidak nyampai dengan usaha kita itu. Nah kalau sudah berusaha memang tidak nyampai juga dengan itu, baru kita katakan takdir ya. Tapi kalau tidak pernah berusaha, tidak pernah mencapainya, kita mengatakan takdir, itu tidak salah. Jadi kita sudah ikhtiar maksimal mungkin, sudah ternyata tadi banyak halangan ya. Nah itu baru takdir ya. Kalau memang belum berusaha, ikhtiarnya tidak ada, tidak bisa dikatakan takdir. Oke, tapi kalau kita bicara mengenai hari ini, fenomena hari ini kan rata-rata orang ingin menikah dengan yang dicintainya, Prof. Karena kan tentu ketika ada perasaan suka, perasaan cinta di sini, maka tampaknya tentu harapannya dengan lebih mudah ketika menjalankan yang namanya sebuah pernikahan. Rasanya ini berbanding terbalik dengan orang zaman dulu, ketika orang tuanya menjodohkan anaknya dengan siapa, tentu tidak, bahkan kenal saja tidak begitu, untuk kemudian juga ada proses waktu dan lain sebagainya, sehingga berjalannya waktu barulah muncul rasa cinta. Apakah juga cinta di sini sebagai salah satu fitrah yang diberikan oleh Allah harus dimiliki terlebih dahulu sebelum menikah, atau bahkan mungkin seperti orang zaman dulu yang bisa saja didapatkan setelah menikah? Kalau kita mengacu kepada pengarahan dari Allah ya, pankihu ma taba lakum minan nisa masna wa surasa wa ruba, al-ayah gitu. Maka di situ ada perintah, pankihu, nikahlah kamu. Ma taba lakum minan nisa, perempuan yang cocok dengan kamu. Berarti kita disuruh untuk memilih. Siapa yang cocok, karakternya segala macam cocok dengan kita, nah, kita disuruh untuk memilih yang itu. Jadi Allah yang mengatakan ke kita, pilih siapa yang cocok dengan kamu gitu.
Jadi di sini apakah cinta nanti masuk cinta itu setelah masuk sebenarnya setelah masuk jenjang perkawinan baru kita boleh mengatakan cinta. Jadi cinta itu pada posisi sudah pada yang halal. Jadi bukan sebelum yang halal. Nah, dalam posisi kita mencintai seseorang dalam posisi yang halal, maka konsepnya cinta itu cinta ibadah. Cinta kita mencintai istri kita dalam bentuk ibadah. Karena sudah dalam posisi halal. Nah, tapi kalau kita mencintai seseorang tidak dalam posisi yang halal sebelum nikah, maka bisa jadi maksiat. Jadi itu yang kemudian juga patut dipelajari lebih lanjut, bahwa yang memang fitrah lahirnya rasa cinta itu memang benar dari Allah itu Karena tadi. Allah, ya. Tapi tentu sekali lagi jangan kemudian juga disalahartikan dan disalahgunakan begitu Prof ya, atas dalil cinta tapi negara kemudian juga belum hadir saat ini karena di bawah usia 19 tahun, maka diambillah jalan pintas. Itu prosedur ya. Karena nikah itu bagian dari muamalah. Muamalah itu pakai prosedur. Jadi tidak bisa. Beda dengan ibadah, hablum minallah. Dan itu pun pakai prosedur, ada syarat, ada rukun, ya kan? Ya. Maka nikah apalagi, karena nikah ini bagian dari muamalah, hablum minan nas. Kita menyangkut dengan orang, Baik. bukan dengan diri kita. Kalau kita dengan Allah pun pakai prosedur, ada syarat-syaratnya. Apalagi dengan orang kan, perlu ada persetujuan, segala macam. Nah, tentu nanti kita akan bahas seputar sejauh mana sebenarnya ketika kita sudah mulai untuk kemudian juga berumah tangga dan menjalankan berbagai kehidupan bersama-sama, namun di tengah kondisi di mana kemudian juga ada saja ujian-ujian yang kemudian juga datang, sejauh mana para suami dan juga istri bersikap dewasa Betul. dalam menjalankan yang namanya bahtera rumah tangga dengan tujuan sakinah mawaddah warahmah. Kita akan kembali, tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua.